yang paling harus dipikirkan adalah kebahagiaan anak. Seseorang akan bahagia ketika dia menyukai apa yang dia kerjakan. Betul. Jadi kalau anak kan dia mungkin visinya, pandangannya terbatas. Beda dengan orang tua yang lebih jauh. Jadi kita bisa berikan konsekuensi, dan saat anak merasa dia mantap, kita harus tegas sampaikan bahwa kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu itu, seperti itu. Lalu kita sampaikan juga konsekuensi ketika kamu salah memilih jurusan karena kamu hanya ikut-ikutan atau karena kamu supaya terlihat keren saja, resikonya besar kamu bisa tidak bahagia. Karena kan apa yang cita-cita atau jurusan kita ambil itu kan sebenarnya itu akan menentukan kita akan menjalani hidup seperti apa sih. Betul sekali. Seumur hidup kita. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga Anda? Semoga dalam keadaan yang sehat, khususnya anak-anak Anda. Kali ini kita akan membahas bagaimana membantu anak menentukan jurusan. Wah, ini pasti menjadi salah satu perbincangan di keluarga antara anak-anak dan juga orang tua. Lantas bagaimana peran kita sebagai orang tua? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Bultong. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga pemerhati remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Wah, Ibu Ellen, kita nggak akan ada habisnya kayak kalau ngomongin soal remaja dan pendidikan. Apalagi dengan latar belakang Ibu Ellen di dunia pendidikan yang tiap hari pasti melihat banyak perkembangan ya Ibu Ellen ya. Iya. Nah, kita sekarang akan membahas membantu anak menentukan menentukan jurusan. Ngomongin jurusan pasti kan nanti berkaitan dengan cita-cita. Betul. Nah, sekarang tuh kayaknya banyak orang kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Kayak makin susah jawabnya nih. Ini kira-kira kenapa ya Bu Ellen ya? Ya, jadi kalau sampai ada anak remaja, apalagi kalau mungkin masih SMP dia tanya belum tahu, ya masih normal ya, karena dia belum menentukan, masih banyak yang dia harus pelajari. Tapi saat di SMA belum tahu mau ambil jurusan apa, kalau kuliah nanti mau kerja apa. Nah, ini sebenarnya yang perlu bantuan nih, orang tua mengarahkan. Mengapa sampai mereka belum punya cita-cita sampai di usia SMA? Contohnya itu ya, satu karena mungkin mereka belum benar-benar melihat potensi diri mereka, belum tahu dengan pasti minat mereka itu di mana. Mungkin masih terlalu terbuai dengan banyak kesenangan-kesenangan lain, sehingga yang belum fokus ke masa depan. Tetapi sebagai orang tua harus loh gitu, dari mereka di usia SMA itu kita sudah harus bantu mereka untuk menggali potensi dan minat mereka. Jangan nanti sampai salah ambil jurusan ya, yang kemudian disesali. Bisa juga mereka ini ya kurang informasi, kurang bergaul juga ya, tidak bertemu dengan banyak orang-orang yang menginspirasi, dan bahkan juga mungkin ya belum punya role model aja, nggak tahu mau jadi kayak siapa gitu. Wah, jadi ini adalah latar belakang yang mungkin sampai anak-anak nggak tahu mereka mau ambil jurusan apa. Yang jadi pertanyaan, kalau anak-anak sampai salah ambil jurusan, apa dampaknya bagi mereka, Bu Ellen? Nah, itu dia, ini yang penting. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau memberikan data statistik ini, survei ya. Seorang ahli pendidikan anak dan remaja, psikolog, sebenarnya beliau mengatakan, menemukan ya dari hasil studinya 87% ya remaja, berarti anak SMA dan mahasiswa ya, 87%
7% itu memilih jurusan yang salah. Jadi ketika disurvei, mereka ini mengaku bahwa ini bukan jurusan yang mereka mau. Hampir semua Hampir berarti. semua. Ya, 87% itu dianggap salah jurusan setelah di universitasnya. Tidak sesuai dengan minat dan potensi anak. Nah, ini berbahaya. Dampaknya apa Dampaknya kira-kira? adalah satu, ketika mereka menjalaninya, ini jadi tidak berprestasi karena motivasinya kurang. Hanya sekedar ya udah menyelesaikan saja. Yang kedua, justru bisa mengakibatkan stres atau depresi karena harus mempelajari sesuatu yang mungkin dia nggak suka. Ini pernah saya temui loh, ketika dia dipaksa ya belajar bahasa Inggris. Kebetulan saya dosen bahasa Inggris. Mahasiswa ini sampaikan dia itu setiap kali mau kelas dia itu berkeringat dingin, jantung berdegup, Deg-degan terus, stres setiap. Nah, itu kan sangat mengganggu kesehatan mental ya. Jangan sampai itu terjadi kepada anak kita ketika kita atau orang tua memaksakan sebuah jurusan yang anak tidak kehendaki. Efeknya bisa ke stres dan depresi dan gangguan mental anak. Nah, ternyata bahaya sekali kalau kita Iya. memaksakan atau anak kita salah menentukan jurusan. Apalagi tadi studinya membahas bahwa ternyata lebih dari 87% ya, berarti kan hampir semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk nih caranya Bu Ellen. Bagaimana kita sebagai orang tua membantu anak remaja, berarti anak remaja, anak SMP, khususnya anak SMA yang sudah mau kuliah. yang sudah mau kuliah dalam menentukan jurusan mereka. Itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah tentu harus melibatkan anak dalam mengambil keputusan karena ini untuk masa depan mereka. Oke. Kan. Jadi komunikasi, dua arah, berbicara, tukar pendapat itu yang pertama. Jadi diputuskan bersama, tidak sepihak. Tentu juga si anak pun tidak juga harus memaksakan kehendak karena ada berbagai faktor juga mungkin yang membuat orang tua tidak bisa mengabulkan keinginan si anak, contoh biaya segala macam. Jadi langkah yang pertama adalah berkomunikasi, saling bertukar pendapat apa yang akan diambil jurusannya. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus membantu anak mengenali potensi dan bakatnya, minatnya di mana. Ini caranya gimana? Karena mungkin ayo kita kenali minat bakat caranya, tapi gimana? Apa yang paling anak suka lakukan, sering lakukan. Jadi kalau dia umpamanya suka menonton tayangan-tayangan traveling, berarti dia mungkin minatnya di broadcasting atau di reporter. Kalau dia sukanya mendengarkan musik, bermain musik, ya mungkin minatnya di musik. Apalagi kalau dia umpamanya lebih suka membaca tentang bisnis, ya berarti minatnya di bisnis, investasi dan sebagainya. Jadi kita tanya sebagai orang tua, kita juga bisa perhatikan, kita bantu anak mengenalinya. Terkadang kan anak tidak menyadari bahwa potensi saya di sini. Kita sebagai orang tua yang membesarkan mereka, yang melihat mereka dari kecil sampai mereka remaja, yang melihat, nak kamu itu bagusnya di sini loh. Kamu public speakingnya bagus loh, nak. Kamu cocok umpamanya ngambil public relations, contohnya. Nah itu kan sesuatu yang kadang anak nggak menyadari potensinya. Dia hanya melakukannya itu karena dia suka, karena dia senang. Tapi justru di situ letak potensinya itu. Itu cara bagaimana kita membantu anak untuk mengenali potensi dan minatnya. Potensi dan minat. Karena mungkin banyak orang berpikir, emang anak saya emang suka jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja. Tapi ternyata di situ ada potensi anak yang bisa dikembangkan untuk menjadi kesukaan yang bisa orang tua perhatikan juga ya Bu Ellen ya. Jadi saya rasa kayaknya ada beberapa hal lagi yang harus kita lakukan dalam membantu anak menemukan cita-citanya atau menentukan jurusannya. Ibu Ellen kita tahan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membantu anak menentukan jurusan atau cita-citanya. Ini mungkin lebih kepada orang tua yang mau membantu anak remajanya ketika mereka
mau menentukan jurusan masuk di SMA atau jurusan perkuliahan ya, begitu ya Bu Ellen ya. Betul. Tadi cara pertama adalah kenali, memberikan pandangan. Orang tua sama anak harus sama-sama menentukan. Jangan orang tua sendiri, jangan anak sendiri. Itu berbahaya ya Bu Ellen. Terus membantu mengenali minat dan bakat. Berikutnya apa lagi nih Bu Ellen? Yang berikutnya saat kita bersama-sama dengan anak menentukan arah kemana nih setelah tamat SMA, lalu anak mulai memberikan nih pendapatnya. Nah, sebagai orang tua kita memberikan pandangan yang lebih luas, konsekuensi-konsekuensi yang akan dia peroleh kalau dia memilih itu. Kalau anak kan dia mungkin visinya, pandangannya terbatas. Beda dengan orang tua yang lebih jauh. Jadi kita bisa berikan konsekuensi, dan saat anak merasa dia mantap, kita harus tegas sampaikan bahwa kamu harus bertanggung jawab dengan pilihanmu itu, seperti itu. Lalu kita sampaikan juga konsekuensi ketika kamu salah memilih jurusan karena kamu hanya ikut-ikutan atau karena kamu supaya terlihat keren saja, resikonya besar kamu bisa tidak bahagia. Karena kan apa yang cita-cita atau jurusan kita ambil itu kan sebenarnya itu akan menentukan kita akan menjalani hidup seperti apa sih. Betul sekali. Seumur hidup kita, kalau kita ambil perbankan berarti kita akan jadi bankir seumur hidup kita. Apakah kita sudah siap? Karena ketika kita nanti berhenti di tengah jalan, wah ternyata ini bukan passion saya, sudah menghabiskan bertahun-tahun seperti untuk sesuatu yang sia-sia, lalu kita mulai lagi dari nol, itu kan kita kayak membuang waktu yang banyak. Jadi benar-benar dipikirkan matang-matang di saat-saat menentukan jurusan nanti di perkuliahan. Nah, yang lain yang harus dipertimbangkan, yang kita harus sampaikan ke anak adalah biaya, dan mungkin jaraknya dari rumah, ada yang harus keluar kota, ada yang harus keluar negeri, kesanggupan orang tua seperti apa, itu sebaiknya dibicarakan dengan setransparan mungkin kepada anak-anak. Tapi jangan juga menghalangi itu sebenarnya, umpamanya anak-anak pilihannya sudah sangat spesifik, universitas tertentu, atau mungkin harus keluar negeri, ada banyak pilihan scholarship ya, beasiswa yang menolong anak-anak tetap bisa mencapai cita-citanya walaupun keterbatasan biaya. Lalu kita perhatikan juga durasi waktunya, berapa lama dia. Ini maksudnya berapa lama dia ambil studinya? Studi itu, berapa tahun harus tamat, apakah dia punya target lain, umpamanya kalau dia anak pertama, ya nggak boleh terlalu panjang kuliahnya, karena umpamanya kamu punya adik-adik lagi yang harus berkuliah, yang harus ditanggung, atau mungkin dia sebagai anak tertua bertanggung jawab, seperti itu. Jadi faktor itu pun sebenarnya bisa menentukan seorang anak itu berpikir, oh iya. Tapi yang paling penting juga adalah jangan sampai kita menuntun anak itu menjadi money oriented. Ini gimana maksudnya? Money oriented itu cita-citanya itu hanya supaya dapat uang banyak aja gitu. Mana pekerjaan yang paling menghasilkan banyak uang? Nah, kan biasanya banyak orang tua mengarahkannya ke sana ya kan. Jadi ini justru berbahaya karena kalau money oriented, jelas-jelas itu tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang. Jadi orang tua yang paling harus dipikirkan adalah kebahagiaan anak. Seseorang akan bahagia ketika dia menyukai apa yang dia kerjakan. Betul. Jadi kalau tujuannya adalah uang, mungkin saja seperti ada jurusan sejuta umat umpamanya kan, yang kalau ambil jurusan itu pasti kerja. Sudah jelas gajinya berapa, penghasilannya. Tapi kalau anak itu tidak menjadi bahagia, lalu buat apa? Ya karena nanti pada akhirnya kalau dia kerjanya jangan tidak maksimal, dia juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah itu poinnya. Ketika anak akhirnya bekerja di bidang yang tidak diminati, dia tidak akan maksimal berprestasi di bidang itu. Karena itu bukan potensi dirinya yang sebenarnya. Mungkin bisa dipaksakan, dia bisa saja tamat
memiliki gelar di bidang itu, tetapi ketika dia bekerja kalau itu bukan bidangnya, dia tidak akan benar-benar mengeluarkan Kemampuannya kemampuannya karena bidangnya di tempat lain. Wah, berarti cara-cara ini yang harus orang tua mengerti ya. Iya. Jangan, yang paling penting tadi saya tangkap adalah bahwa orang tua dan anak harus saling terbuka. Betul. Jangan kemauan orang tua, kemauan anak tidak saling tahu, jadi akhirnya malah tidak ada komunikasi, tidak ada keterbukaan. Ini jadi pertanyaan nih Bu Ellen, bagaimana kalau pada akhirnya setelah ini semua mereka udah jalanin, udah saling ngobrol, udah dilakukan lah cara-caranya, dan mereka udah berkunjung ke beberapa universitas, tapi ternyata pilihan orang tua dan pilihan si anak tetap aja berbeda. Apa yang harus dilakukan nih Bu Ellen? Mungkin ini jadi lagi kegalauan para orang tua juga. Gimana Bu Ellen? Nah, jadi banyak tadi usaha-usaha ya yang orang tua coba arahkan, termasuk tadi Eva udah singgung, kita bisa bawa anak itu survei ya sebenarnya ya ke universitas-universitas atau sekolah-sekolah yang dituju untuk memberikan pertimbangan. Nah, kalau pada akhirnya nih setelah itu proses tetap tidak berbeda. Yang pertama adalah cobalah orang tua akhirnya membuka diri kepada apa yang menjadi minat anak ini, gitu ya. Coba dalami, mungkin selama ini orang tua yang kurang informasi tentang itu. Mungkin anaknya pengen kayak kerjanya di bidang kreatif kayak zaman sekarang, mungkin pengetahuan orang tua berbeda. Itu gimana Bu Ellen? Nah, ya, jadi cobalah orang tua membuka diri, tanyakan, hargai pendapat anak, gali, oh seperti apa. Nah, anak juga sebenarnya bisa memberikan informasi kepada si orang tua. Tunjukkan bahwa pilihan Anda itu memang benar-benar sesuatu yang Anda kuasai. Jadi bukan sesuatu yang Anda juga, anak-anak juga masih, iya ya seperti apa ya. Tapi ketika orang tua melihat, wah anak saya ini sangat optimis dan dia sangat yakin dengan ini gitu, sebenarnya kita support saja. Nah, mentoknya nih ketika akhirnya tetap anak memilih, orang tua tidak bisa lagi mengubah, ada satu yang harus dijalani. Saran saya, orang tua tetap memfasilitasi minat hobi anak ini sehingga dua-dua bisa berjalan antara akademisnya dia bisa capai, tetapi kemudian passionnya dia bisa juga dia jalani. Umpamanya dia suka modeling. Nah ini yang mau kita bahas nih. Ini maksudnya gimana harus sejajar satu dengan yang lainnya? Kita akan bahasnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas cara membantu anak menentukan jurusan atau cita-citanya. Nah Ibu Ellen, bagaimana caranya kalau ternyata pilihan anak dan pilihan orang tua udah berbeda? Mereka padahal udah ngikutin nih tadi cara-caranya, tapi tetap aja gak ketemu. Tetap anak ngotot dengan pilihannya, orang tua tetap teguh dengan pilihannya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak ini? Sebelum saya menjawab yang itu, saya mau tambahkan dong 2 tadi, bagaimana cara kita mengarahkan anak ya. Oh, ada 2 poin tambahan ya? Ada lagi. Oke, boleh, silakan. Nah, kita bisa mengajak anak sebenarnya survei langsung sih ke sekolah atau kampus, memperkenalkan mereka. Kalau sekarang lebih mudah lagi, bisa virtual tour ya. Bahkan setiap sudut kampus bisa lewat virtual tour, kita bisa bersama-sama dengan anak-anak. Bisa juga kita datangin tempat itu, kita berikan penjelasan jurusannya apa aja di kampus ini. Kalau dia masuk SMA, kalau IPA IPS itu nanti peluang karirnya kemana, seperti itu. Jadi itu pun salah satu usaha kita untuk menolong anak menentukan jurusannya. Karena ada anak karena melihat kampusnya suka, ada loh seperti itu, terus seneng nih belajar di tempat ini. Ada yang suka sekolah berasrama contohnya, itu juga bisa menolong anak untuk menentukan. Nah, tadi ke pertanyaannya, kalau pada akhirnya udah tadi melewati proses negosiasi dan sebagainya, tetap aja saling ngotot. Contohnya anak tetap, aku maunya ini, orang tua menganggap aduh itu nggak ada masa depannya gitu ya. Nah, sebagai orang tua saya sih
memberikan saran, cobalah lebih membuka diri dulu ya. Apalagi anak sekarang kan mereka menganggap mereka itu lebih tahu banyak nih dari orang tua. Jadi coba kita sebagai orang tua merendahkan hati, kita membuka diri kepada apa yang menjadi pilihan anak. Mungkin kita yang kurang informasi, mungkin kita yang kurang update tentang itu. Karena beda zaman dulu, mungkin beberapa pekerjaan tertentu itu pekerjaan yang dianggap top. Pokoknya ini, padahal mungkin ada jenis-jenis karir baru yang kita tidak tahu. Jadi lebih membuka diri dulu kepada anak, informasi-informasi, hargai pendapat anak. Kalau lagi mentoknya nih, tetap aduh nggak masuk akal nih. Contoh nih, anak meminatnya di musik atau tarik suara atau modeling atau mungkin game. Aku mau jadi gamers contohnya kan, anak-anak sekarang yang bikin orang tua aduh enggak gitu ya. Nah, kalau pada akhirnya anak akhirnya bersedia nih mengikuti saran orang tua ya, mengambil pendidikan akademis, sebagai orang tua coba kita tetap memberikan support, peluang kepada anak untuk mengembangkan tadi hobinya itu, passionnya itu di mana. Jadi win-win solution, dua-dua bisa berjalan. Anak kita tetap bahagia, bisa melakukan apa yang dia suka, hobinya, dan orang tua pun bisa bahagia karena melihat anaknya memilih pendidikan akademis yang akan menjamin, menurut orang tua, menjamin masa depannya di kemudian hari. Paling itu sih yang bisa saya berikan saran nih kepada orang tua. Wah, dengan saran yang terakhir ini kayaknya ini yang bisa jadi masukan bagi para pemirsa yang mungkin orang tua dan anak lagi bingung. Saya mau mengambil jurusan seperti apa? Ya, caranya adalah anak tetap menjalankan akademisnya dan juga orang tua tetap bahagia dengan pilihan akademis yang anak ambil, tapi orang tua juga tetap mendukung anak dengan memfasilitasi atau mendukung pilihan hobinya atau passionnya tersebut. Wah, ini bisa menjadi salah satu masukan bagi para pemirsa. Terakhir, di waktu yang singkat ini, Ibu Ellen bisa kasih kesimpulan, dorongan bagi para pemirsa dalam cara menentukan pilihan atau cita-cita anak. Orang tua yang berbahagia, tentu kita sangat menginginkan anak-anak kita itu bahagia di masa depan mereka. Kita tidak mau anak-anak kita salah memilih jurusan yang akan nanti dia jalani seumur hidupnya. Untuk itu mari kita berkomunikasi dengan baik dengan anak, bertukar pendapat, menghargai pilihan anak juga, dan menolong anak-anak, memberikan arahan pandangan untuk cita-cita yang akan mereka capai di masa depan. Dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kita akan tetap di jalur yang Tuhan sudah pilihkan, tidak lari dari kebenaran Tuhan, mereka terjaga dan mereka tetap bisa mencapai cita-citanya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Ibu Ellen dan pemirsa sekalian. Demikianlah episode kita dalam cara membantu anak menentukan jurusan atau cita-cita. Setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi pendidikan anak-anaknya. Namun pada akhirnya anak-anak itu sendiri yang akan menentukan atau yang akan menjalani pendidikannya. Lantas bagaimana keduanya untuk bisa bersama-sama mewujudkan anak-anak yang berbahagia dan berprestasi dalam menentukan cita-cita atau jurusannya. Itu tergantung bagaimana dengan Anda melibatkan anak-anak Anda, peran Anda sebagai orang tua, dan terlebih Tuhan dalam kehidupan Anda bersama dengan anak-anak Anda. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya. Cintai anak Anda untuk generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.